Nah, mereka di SMA itu, di SMA Ragunan, disediain mes segala ya? Ya, seluruhnya udah ditanggung. Mes, makan, buku sekolah, semua kegiatannya. Pokoknya dia tinggal kalau ke situ istilahnya hanya bawa badan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jakmania? Sekarang Bung Ferry lagi di Gandul, Cinere. Tepatnya di Jalan PLN Raya. Bung Ferry datang sengaja ke rumah mantan pemain Persija, Bambang Warsito atau biasa dikenal dengan Bambang Ito. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Kebetulan nggak ada kegiatan nih, apa sebetulnya ada janji? Sebetulnya ada masih ngelatih, tapi karena untuk demi The Jack, saya siap menerimanya. Alhamdulillah, nih pengen ngobrol-ngobrol. Pertama, dulu pernah main di Persija, generasinya siapa? Saya di Persija generasinya diantaranya tuh Isman Jasulma yang dulu pernah menjadi. Oh, Bang Isman. Terus ada Tony Tanamal. Oh, generasi hebat semua. Iya, ada Asari Rangkuti. Asari Rangkuti, Patar ya. Tambunan. Oh, mantan PSIS Garuda semua. Ya, itu saya masuk memang, tapi beliau lebih dulu, saya baru di tengah-tengah baru masuk. Oh, mereka udah kebentuk dulu, Udah kebentuk, saya masuk. baru masuk. Pernah tanding di Perserikatan berarti itu zaman Perserikatan. Di Senayan pernah. Betul. Tuh, mereka merasa memiliki Jakarta Persija. Iya. Gitu, Soalnya gue ngerasain waktu zaman generasi lumayan, gue nyariin supporter Persija nggak terlalu seheboh sekarang. Gitu. Kalau sekarang kan boleh dibilang mau ngasain stadion, mau main dimanapun. Iya. Pokoknya selama main di Jakarta penuhnya sama supporter Persija aja. Gitu. Betul. Kalau dulu kan banyak supporter dari daerah. Gitu. Iya. Kegiatan sekarang apa, Tok? Ya, saya tetap masih melatih saja. Membina kebetulan di SKO Ragunan ya. Di SKO Ragunan. Nah, ini yang gue mau tanya-tanya nih. Iya. Dulu kan waktu sering ke Ragunan tuh di situ ada Diklat Ragunan, tapi ada SMA Ragunan. Iya. Enggak, gini, Diklat Ragunan, sekolahnya di SMA Ragunan. Sekolahnya di SMA apa? SMA Ragunan. SMA Ragunan. Namanya. Tapi Diklat Ragunan itu sebetulnya dari mana? Dari Menpora apa dari DKI apa gimana? Dari Menpora. Kalau Diklat Ragunan itu dari Menpora, Pak. Seluruh pembiayaannya, administrasinya, seluruhnya Menpora yang bertanggung jawab. Itu dari seluruh Indonesia yang terbaik dipilih atau ngelamar? Yang terbaik dipilih sama Menpora, nama Diklat. Mereka tuh siswanya tuh mengajukan apa gimana? Ada yang dipantau, ada yang diseleksi berdasarkan mengajukan. Diseleksi itu data-datanya diseleksi dari seluruh Indonesia, datanya ditampung, gitu. Ada juga yang pantauan, pelatih memantau ke daerah-daerah, dibawa ke situ, ada juga yang begitu. Gitu. Nah, mantaunya dari turnamen-turnamen junior apa gimana? Betul, dari turnamen-turnamen Suratin yang usianya di bawah itu kita pantau, terus ada kejuaraan pelajar, terus ada kejuaraan yang dibuat Menpora sendiri, ada itu Piala Menpora U14, ya kita pantau ke sana. Oke. Nah, terus ngumpul nih, biasanya dalam satu generasi, satu angkatan tuh berapa orang? Biasanya satu generasi itu memang kita beda, cuma 8 orang. Cuma 8? Iya, karena kuota kita sepak bola di Ragunan hanya 24. Dibagi tiga kelas. 3 angkatan. Ini kelas 3 8, kelas 2 8, kelas 1 8. Waduh, gitu. Dikit banget ya. Padahal kalau yang gue tahu kan banyak banget pemain hasil binaan Ragunan. Betul. Nah, mereka di SMA itu, di SMA Ragunan, disediain mes segala ya? Ya, seluruhnya udah ditanggung. Mes, makan, buku sekolah, semua kegiatannya. Pokoknya dia tinggal kalau ke situ istilahnya hanya bawa badan saja. Bawa badan. Pokoknya dapat uang saku juga? Dapat uang saku juga. Oh, enak banget gitu. Asal dia berprestasi di bola, dapat uang saku. Dan selain bola, dia dapat pelajaran-pelajaran lain? Pelajarannya sekolah ya pelajaran. Oh iya? Gitu. Ya itu sekolahnya, makanya SMA Ragunan berdampingan dia. Jadi lulus tuh harus lulus pelajaran dan harus bagus di bola? Iya, gitu. Akademiknya itu, namanya akademiknya itu mengiringi terus gitu. Karena supaya mempermudah kalau pada usia U16 itu dipanggil ke PSSI. Tujuannya mereka bisa dipanggil ke PSSI. Nah, itu meninggalkan pelajaran lama. Nah, sekolahannya yang aktif.
gitu. Sekolah jadi dari pihak sekolah guru-gurunya menghubungi terus gitu. Jadi kemudahannya di situ. Oh, jadi jarak jauh, belajar jarak jauh. Ya, kemudahannya di situ. Kalau gitu nggak masalah dong dengan situasi Covid sekarang, mereka udah terbiasa sekolah jarak jauh. Betulnya sudah terbiasa. Selain pemain bola banyak atlet-atlet lain ya? Cabang lain ada. Cabang lain ada? Bukan sepak bola aja. Itu sebenarnya Yayu Basuki, Icuk tuh mantan dari situ. Berarti benar-benar nih alumni situ. Iya, sebetulnya kalau banyak atlet yang hebat dihasilkan Ragunan, kenapa nggak Indonesia bikin lagi di mana-mana ya? Ya sebenarnya dulu kan sudah mau dibentuk, mau dibikin. Ya, kita nggak tahu ya, itu yang di Hambalang itu sentra yang terbesar lagi di samping Ragunan itu tadinya maunya Hambalang, tapi ya kita nggak tahu situasi politik kita itu ya terjadi itu. Sebenarnya itu rencananya yang di Hambalang, tapi mungkin Menpora yang sekarang nih dengan Pak Menpora yang baru ini akan memperhatikan itu gitu. Itu mudah-mudahan memperhatikan. Nah, sekarang kenapa latihannya katanya pindah nggak di Ragunan lagi? Kenapa? Karena situ sudah punya fasilitasnya DKI punya. Semua tuh DKI sekarang? Iya, di Ragunan itu punya DKI. Kalau kami Ragunan waktu itu Menpora itu MOU kerjasama. Tempat sarananya prasarananya saja. Sekarang sudah dibaguskan, ya kita mungkin harus mencari tempat. Punya fasilitas. Mungkin Menpora pengen punya fasilitas sendiri kali ya? Ya mudah-mudahan. Kalau saya sih jadi latihannya sekarang sementara di mana? Sementara setelah lepas dari Ragunan situ pindah ke Cibubur. Cibubur di mana? Di RSON, PP Ikon. Oh ya, udah berapa lama sana? Di sana sudah berjalan setahun setengah. Udah lama juga ya? Ya, berjalan setahun setengah. Oh, 3. Nah, terus sekolahnya gimana dong mereka? Sekolahnya tetap ke Ragunan. Terus sementara bekerja samanya sekolahnya gantian, sekarang guru yang datang ke sana. Guru nyamperin, guru yang jemput bola. Atlet-atlet lain tetap, tapi kalau yang atlet lain cabang sama. lain. Semua jadi sekolah gurunya yang datang sana. Gitu. Di sana ada mes segala? Ada mes, ada ruangan juga belajar untuk disediakan untuk itu. Dan sementara seperti biasa pokoknya semuanya disediain makan, uang saku, pakaian semua. Iya, sama. Fasilitas itu tetap nggak beda, cuman karena prasarananya kita sedang direhab, tadinya kan direhab itu diperbaiki, dibagus, kita pergi. Setelah pergi kita tidak kembali lagi ke situ. Sudah di sana. Sudah di Cibubur. Itu proses belajar mengajarnya bergantian. Siswa kalau ujian siswa datang ke sekolah, tapi kalau belajar proses hariannya guru membantu di sana. Dari 24 ya berarti ya sekarang 24 pemain yang sekarang lagi latihan nih di Cibubur. Ya, sementara 24 dan kami baru masih sekarang 11 semenjak pandemik ini kami belum menerima siswa yang baru. Oh, jadi tinggal 11? Tinggal 14. Tinggal 14? Iya, tinggal 14. Dikit amat yang latihan? Iya, 14. Kalau mau ini ada yang bantu bisa buat sparring gitu? Ya sementara di masa pandemi ini kan kami pulangkan, ya kami belum berani. Belum berani, jadi latihannya latihan game-game kecil. Nah, oleh sebab itu seperti kemarin kami ada penyeleksian yang untuk ke Garuda Select, itu anak kami kebetulan ada yang usianya masuk, ada 5 orang. Kami mengikutkan, yaitu gagal. Oh, gagal? Gagal, diantaranya gagalnya karena kami selama 5 bulan itu latihan. Tidak ada latihan yang kontrol game lapangan besar. Iya, kami hanya conditioning lapangan-lapangan kecil saja, conditioning itu saja. Itu. Jadi kami kasihan juga anak itu ya, padahal itu kan anak-anak berbakat dari mana-mana gitu. Betul, gitu. Nah, dari 14 ya, dari 14 itu sebetulnya sekarang ini ada yang profesinya sebagai pemain nasional atau pemain Persija ada nggak? Ada. Siapa? Supriyadi itu ada di Ragunan ya? Ragunan, cuman kita pinjam karena Persebaya meminjam. Persebaya itu meminjam. Statusnya minjem ya? Iya, statusnya meminjam gitu. Terus Supriyadi masih siswa SKU Ragunan. Terus Atala Raihan yang di 16. Jadi kita 2. Yang ada untuk Piala Dunia 1, yang ada terus untuk U16 sama Bima Sakti 1. Atala Raihan. Tadi dibilang SKO itu apa? Sekolah Khusus Olahraga. Sekolah Khusus Olahraga. Sekarang namanya itu? Iya. Oh, ganti nama. Dulu kan bukan itu kan? Dulu tuh Diklat, namanya sempat ganti-ganti lah gitu. Sebelumnya Diklat. Kenapa ganti? Diklat tuh udah familiar banget tuh. Iya, memang dulu
diklat ya. Sebelum saya ngelatih juga di situ, saya juga pemerhati sepak bola diklat itu, karena itu diklat itu sudah lama. Itu termasuk Pak Indra Safri sebenarnya jebolan situ, jangan salah. Oh iya. Tapi dia jebolan dari diklat Salatiga, baru lari ke situ. Oh. Itu. Ya kayak Terus, BP ya, diklat Salatiga. Iya, terus ke Jakarta untuk dipanggil PSSI, dititipkan ke Ragunan untuk sekolah. BP itu kasusnya Ismet Sofyan, sama. Nah, Ismet di klub Medan ya? Medan diambil ke makin menarik Ragunan, nih. gitu. Nah, Terus Iwan Setiawan, Iwan Setiawan. dulu dari diklat Medan, ambil Iwan Setiawan juga di klub Medan ya? Medan. Sudirman, diklat Medan, ambil sama Oh, banyak ya. ke Ragunan. Kenapa mereka dipusatin supaya gampang TC-nya? Ya dulu kan gini, Timnas. Bung Ferry. Dulu diklat banyak. Diklat Medan, diklat Solo, diklat itu. Nah, itu yang bagus-bagus dari diklat itu diambil ke Ragunan. Kalau dulu ngambil dari diklat-diklat, tidak membuka secara umum. Kalau sekarang kita secara umum. Oh, bisa langsung nggak dari diklat? Iya, pemilihan itu karena mungkin pimpinan kami untuk lebih membuka kesempatan yang di daerah-daerah. Kalau dulu kan sentra-sentranya ada di Medan, Aceh, itu gitu ya. Salatiga gitu. Sedangkan potensial sepak bola menurut pimpinan kami itu luas sekali, banyak. Jangan sampai yang mutiara yang di pelosok-pelosok itu tidak kelihatan, tidak ketahuan. Makanya dibuka lah begitu. Gitu. Seperti yang dilakukan Indra Safri, dia keliling akhirnya dia dapat banyak pemain bagus-bagus gitu. Di antaranya itu. U19 kan dulu gitu. Ya. Nah, di ini kan tadi udah ngomongin beberapa nama banyak yang terkait dengan Persija. Kenapa? Apa karena posisinya di Ragunan akhirnya jadi banyak pemain yang dari jebolan Ragunan masuk ke Persija? Sebenarnya tidak juga ya begitu. Ya kita memberi kesempatan mereka, kebetulan memang mungkin karena ya yang terdekat ya gitu. Waktu itu juga Persija beriringan, pernah Persija TC ada di Ragunan ya, pernah ya gitu. Pernah. Contoh seperti Ramdhani ya, ya kelihatan ya pelatihnya mungkin melihat yang wah itu lebih bagus, lebih Sergei. nyata. Sergei waktu itu, Sergei Dubrovin lewat Isman Jasulmay kan, waktu itu Isman Jasulmay yang itu ya itu lebih cepat mungkin ya. Itu secara kebetulan ya. Terus potensial yang ada di itu Persija lebih cepat ngelihat peluangnya. gitu. Karena lebih dekat. Mungkin kalau Persib ngelihatnya, Arema ngelihatnya kalau nggak punya perwakilan agen yang dia punya agen, ya repot juga. Gitu. Waktu itu kita sempat keduluan Arema. Waktu mau ngambil Kurnia Mega. Dia diantaranya itu. Jadi sebetulnya kita mau ngambil Kurnia Mega sama Ramdhani. Iya. Generasi itu ada 3. Kurnia Mega ke Arema, diajak Bambang Nur, Ramdhani ke Persija, Sergei yang minta, gua ngubungin. Satu lagi kalau nggak salah namanya Ivan ke Pelita, pemain belakang. Oh iya betul, Ivan, betul. Pemain belakang ke Pelita. Betul Ivan dia. Nah, udah berapa lama ngelatih di Ragunan? Saya 16 tahun ini. Udah lama. Betul, 16 Dari tahun berapa tuh ya berarti? Saya 2004. 2004 ya. Ya kan sekarang 2020, 16 tahun. Dari tahun 2004 bisa cerita nggak? Dari tahun 2004 pemain yang akhirnya lulus Ragunan terus namanya bagus di sepak bola nasional. Ada yang ke Persija, ada yang kemana gitu. Ya diantaranya yang ke Persija yang saya pernah pegang itu Danan Puspito. Oh Danan bisa kita ambil dari Jepara waktu itu. Iya, memang anak tersebut waktu di sekolah di Ragunan atas nama Jepara. Waktu itu kita ambil gitu. Nah terus setelah lulus kembali lagi ke Jepara baru diambil Persija. Gitu. Kalau proses Danan. Ian Luis Cabes. Ian Luis Cabes. Oh dia Jepara juga ya. Itu kembali langsung ke Papua. Gitu. Dia langsung ikut Persipura. Saya hafal benar itu. Pemain terus hebat. ke bawah lagi rombongannya Ruben Sanadi. Ruben Sanadi juga di situ. Betul. Terus ke Pelita apa? Dia Ruben Sanadi kalau nggak salah. Pelita kan? Iya, Ruben Sanadi. Ya itu. Terus Ruben Sanadi yoga si Johan. Oh, Johan Juansah. Nah itu dari Ciamis kan dia sempat itu baru ke Persija. Dia ke Persija Jepara dulu sama. Dia jadi top skor di sana. Karena diajak Danan Puspito. Gitu. Dia ke sana. Oh iya ya. Itu baru ke balik sama gitu. Terus ke bawah lagi Ramdhani mulai. Andri Tani itu angkatannya Ramdhani. Sama Kurnia Mega. Andri Tani juga pernah di Ragunan ya? Andri iya.
Ada gitu. kiper Ragunan. Pernah, itu kan sama Kurnia Mega dia berbarengan. Malah Andri Tani lama di Ragunan itu hampir 4 tahun karena saya ambil dari SMP kelas 3. Nah, gitu. SMP dia sudah masuk gitu. Andri Tani. Loh, Ragunan tuh Anda dari SMP mulainya? Kebetulan waktu itu sebenarnya tidak, sekolahnya sih ada gitu. Kalau mau secara itu karena kebetulan saya dia potensial waktu itu, dia mau ke Danone Prancis waktu itu. Kalau Andri Tani ya, soalnya kita ngambil Andri Tani itu dari Sriwijaya. Betul. Setelah tamat, saya kirim ke Sriwijaya karena Sriwijaya waktu itu TC-nya kipernya pernah ngelatih di Persija, ya Pak Jos. Oh, Pak Aryono. Pak Aryono, saya Jos Gandos. Ya, Jos Gandos, saya kenal. Ini ada kiper bagus. Persija kebetulan, Sriwijaya kebetulan TC di Bea Cukai. Saya drop lah ke dia. Tadinya sebenarnya maunya saya Kurnia Mega, sudah saya hubungin, tapi Kurnia Meganya ke sana. Kan Kurnia Mega punya klub di Jakarta Selatan, apa namanya? Lupa. Jakarta Urakan. Pelatih Urakannya almarhum tuh. Iya, betul. Yang udah dihubungin sama Pak Banur. Iya, jadi kita kalah cepet. Betul. Gitu. Semua pemain bola itu rata-rata kalau di sekolah pintar-pintar nggak sih? Ya, dia beginilah ya. Gitu. Pelajaran biasa gitu. Iya, pelajaran biasa, ada yang super, ada yang di bawah gitu. Tapi standar pelajarannya sama sekolah lain? Standarnya sama gitu. Jadi kurikulumnya sama gitu ya? Cuman yang dihilangin pelajaran-pelajaran yang tidak mendukung untuk ujian nasional. Jadi dia nggak, kalau di kalau yang nggak ada ujian nasionalnya nggak pelajarin ya? Iya, di situ. Itu hanya ya, ambil dia mungkin dikurangin Pak Pencipta. Kalau di umum 5, di sini yang untuk ujian nasional aja mereka. Kemungkinan gitu. Di antaranya situ. Nah, itu yang setelah sekian banyak nih ngelatih, perasaannya gimana sih kalau ngelihat anak asuhannya yang dulu masih sekolah, masih bocah-bocah gitu ya? Tiba-tiba sekarang pemain nasional. Alhamdulillah, saya senang saja gitu. Saya terus mendoakan mereka supaya lebih berbicara di sepak bola internasional tentunya, karena saya bersyukur lah gitu. Saya juga kayak tanpa beliau Bung Ferry nggak kenal saya nih akhirnya gitu. Saya juga terangkat lah dengan adanya Egy, adanya Witan, itu dulu Putu. Loh, itu juga Ragunan semua? Ragunan. Witan, Egy, itu Raffi Mardianto. Kalau Egy sama 4 tahun dari SMP dari SMP. Itu datang ke Ragunan itu dari SMP karena waktu itu saya titipkan karena dia paling kecil ya. Waktu itu paling kecil dan usianya masih masuk Liga Kompas. Kompetisinya ini anak harus banyak kompetisi, saya titipkan ke klub namanya ada di Ragunan di situ. Nah, dia ikut untuk kompetisi Liga Kompas. Dia terus karirnya menanjak Liga Kompas itu. Si Egy Maulana Fikri. Iya di Liga Kompas. Waktu itu datang dari Medan, seleksi itu ada yang bawa dari Medan kalau nggak salah namanya Pak Bagja memperkenalkan saya itu sekarang jadi orang tua angkatnya di Jakarta itu yang bawa dia untuk ikut seleksi gitu. Wah, ini anak bakat tapi masih SMP, kalau saya buang sayang. Saya lapor ke pimpinan bahwa ke Pak Deputi Pak Isnanta bahwa ini anak harus ada di Ragunan ini karena nanti kalau di klub secara latihannya kurang itu. Bisa ikut kompetisi terus melonjak. Kalau Witan memang itu anak datang itu dengan ya berani dari Palu datang ikut tes. Ya, saya nemuin tuh. Oh, dia orang Palu ya? Palu. Oh, dia ikut tes langsung ya? Tes langsung dari Palu ikut tes langsung datang itu. Beda lagi dengan si itu kalau saya Putu Gede bek kanan. Kalau itu saya nemuin di Bali. Di Bali saya suruh datang ke Jakarta. Saya ngelihat dia main di mana? Di Nusa Dua, Bali. Lagi pertandingan Tarkam apa? Pertandingan kebetulan waktu itu saya ditugaskan untuk menseleksi ke AC Milan. Itu Pertamina. Gitu. SS Pertamina ke AC Milan, nah Putu Gede masih junior ada di situ. Gitu. Ada di situ ikut, termasuk sebenarnya saya dulu juga masukin Paulo Sitanggang harusnya masuk Ragunan, tapi dia nggak mau
Akhirnya dia lari ke Jember. Itu angkatannya Putu Gede itu di waktu Pertamina Soccer School. Itu ngelihat mengajak, cuman sayangnya dia nggak mau gitu. Betul, dua itu. Saya ajak ke Polusi Tanggang. Nih, kamu bisa dapat tiket untuk masuk Ragunan gitu istilahnya. Kayak idol kan, saya kayak idol gitu nih. Gitu datang, ya bawa gitu. Semua pemain itu masih komunikasi? Alhamdulillah masih ada yang komunikasi seperti Putu Gede, suka coach bagaimana, Witan yang sering lagi di Kroasia, kalau Egi mungkin ya sekali-sekali gitu. Yang sering sih cuma ya itu si Putu, Witan masih sering gitu. Masih ada yang suka main datang ke ini pengen lihat suasana dulu gitu. Sementara setelah pindah agak jarang. Kalau dulu waktu di Ragunan masih gitu. Sama Ramdhani, Andri Tani masih suka komunikasi? Ya jarang-jarang sih, nggak terlalu intens. Ramdhani, Lestaluhu itu kan bukan cuma Ramdhani. Betul, adiknya. Abdu juga Ragunan. Abdul Lestaluhu sama si Rafid. Abdu masuknya gimana? Siapa Rafid? Rafid Lestaluhu. Oh, Rafid Lestaluhu. Sekarang polisi. Kalau Abdu tentara. TNI. Iya, TNI. Dia masuk Ragunannya karena itu angkatan Guntur ya, Guntur Triaji. Guntur iya, Guntur Triaji yang kapten kapten Persija U21 terus main di Sriwijaya ya pernah ya dia. TNI ya. Nah, terus belakangan main di TNI gitu. Itu angkatannya Abdu itu. Bareng Abdu gitu. Oh, banyak juga ya Guntur Triaji, Abdu segala. Raffi Murdianto itu. Raffi Binwadi kiper. Waktu top-topnya kita 19 Pak Indra Safri. Waktu itu ngambil hampir Ragunan, banyak sekali dari Ragunan. Dia tertolong angkat PSSI U19 itu banyak. Kalau menurut Bambang Ito, seorang Bambang Ito, kenapa sih kok Ragunan bisa banyak menghasilkan pemain-pemain nasional? Apa sih kelebihannya SKO Ragunan ini? Itu karena rutinitasnya juga ya. Padahal menurut saya sarana prasarananya kalau dibandingkan luar negeri kita jauh. Dibandingkan nggak usah jauh ke Thailand lah ya. Prasarana untuk sepak bola Indonesia di usia itu sama Thailand, Malaysia kita jauh. Tapi jauh ya? Jauh sekali Bung Ferry. Jauh sekali di usia itu. Menurut saya masih standar kita masih jauh. Prasarana. Ya, tapi kita punya talenta. Ya, kita nih di Indonesia talentanya memang pemain-pemain kita luar biasa. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nah, untuk di Ragunan saya ini cuman memanage mereka rutinitas latihan dengan program kita perbaiki ini kompetisi ini kamu begini itu alhamdulillah ada aja terus. Selain teknik diajarin juga masalah disiplin nggak? Betul. Iya, ya. Menjaga kondisi karena di situ kan enak kita di asrama gitu. Oh, pola makan juga bisa dikontrol. Betul. Ya. Di Ragunan punya dokter juga. Ada dokter ahli gizinya ada juga. Dokter dan ahli. Iya, yang meriksa itu. Jangan-jangan mantan dokter Ragunan ada yang sekarang di tim-tim Liga 1, ada nggak? Iya, ada. Siapa? Kalau yang di mantan dokter Ragunan? Iya. Mungkin itu dulu dokter Ari pernah ya? Dokter Ari lupa. Dokter Ari ya, ada dari UNJ itu pernah. Oh ya. Pernah itu. Banyak yang kepake di nasional, sepak bola nasional banyak ya. Mungkin ada ya. Kan nggak selalu dokternya selalu itu kan, mungkin berganti-ganti kali ya. Kayaknya saya sih dokternya nggak dari RSON aja, kerjasama sama RSON. Kalau yang setahu saya ya. Mungkin yang dulu saya kurang tahu ya. Ahli gizi ada, jadi berarti makanan udah diatur. Makanan sudah diatur, udah ada. Harusnya jebolan Ragunan ketika main di Liga 1 dia pola makan udah terbiasa ya harusnya. Ya, sudah terbiasa. Ya kita di Ragunan selalu mengingatkan ya, saya sebagai pelatih ya, gitu mengingatkan. Makanya saya juga dengan adanya pelatih Korea itu, ya itu jawabannya. Kenapa? Lo nggak boleh makanan sembarangan. Oh, sekarang mereka nah, iya kan, ini kan saya juga sudah bilang di dekat Ragunan, kamu kan makan diatur. Nah tapi kamu juga masih ya suka nyolong-nyolong. Nanti akibatnya kalau kita mau mendunia, akhirnya kena dampaknya setelah pelatih Korea ya kan, dengan disiplin benar pemain Indonesia. Ya bukan apa-apa, memang itu kalau kita mau bertujuan ke Piala Dunia. Tapi kalau mungkin di tim nasional pelatih ya lokal juga mendidik gitu, cuman masih ada fleksibel menurut saya. Maksudnya
makan gorengan. Gorengan yang paling menggoda istilahnya banget ya. Gorengan atau enggak masih jajan itu. Padahal kan mereka Selain murah, gampang didapat, banyak di mana-mana. iya betul. Kan mereka di PSSI menurut saya makanannya sudah wah di hotel ya. Iya. Iya. Tapi memang beda selera Nusantaranya masih Iya. selera Nusantaranya masih suka pergi gitu. Gue ngerasain waktu ada di tim Persija. Iya. Dilihat dari bakat sebetulnya Indonesia bisa lebih berprestasi ya. Bisa. Tapi kenapa ya kita di level junior kayaknya berprestasi, tapi begitu masuk senior kita kayaknya mau berprestasi susah banget sama Thailand, Singapura. Mereka gantian juara, kita selalu di bagian kelas 2 aja, papan kedua aja. Iya, Kenapa ya? Ya itu mungkin kita perlu benahi bersama ya di atasnya ya gitu ya. Nah ini supaya jangan putus berkesinambungan, kadang-kadang kan juga mungkin putus ya. Di antaranya polanya gitu berbeda-beda gitu pendapatnya gitu. Nah mungkin juga harus disatukan visinya di PSSI-nya gitu. Nah itu perlu yang diituin ya gitu. Dengan adanya si pelatih Korea ini mungkin juga saya sih agak optimis gitu dia karena mungkin kedisiplinan, optimis mungkin agak menambah gitu. Kita bisa curi ilmu dari sana ya. Betul, secara keilmuan gitu. Pelatih kadang-kadang dikasih kesempatan nggak sih untuk ngelihat pola latihannya tim nasional gitu? Sementara saya belum lihat ya. Saya belum lihat, saya karena juga terfokus masih di itu gitu. Tapi sebetulnya bagus ya. Bagus juga. Mumpung atau sekali-sekali coaching klinik ya. Iya. Sharing-sharing ngobrol-ngobrol Sharing-sharing. antara si Sintayong dengan pelatih-pelatih lokal kita ngobrol-ngobrol. Ya harusnya Derteknya nih menjembatani ya, menjembatani untuk keilmuan ke kan pelatih lokal yang di Liga 1 apalagi yang biasa di timnas pasti juga ada masukan-masukan yang bagus buat Sintayong ya, musinya difasilitasin kayak gitu ya. Harusnya difasilitasi. Mumpung dia dibayar mahal, ya kan? Dibayar mahal, kita kasih ilmu ke kami. Kita gitu. Manfaatin, kita manfaatin lebih gitu, Pak. Iya. Ya gitu. Orang Korea mah nggak hitungan yang gua tahu ya, nggak hitungan dia mah mau aja. Mudah-mudahan, Pak. Iya, mudah-mudahan. Gitu. Sekarang SKO atau Diklat atau namanya PPLP yang masih aktif di Indonesia banyak pasti? Masih ada. Ujung Pandang sekarang Papua ya, dari ujung sana ya. Papua. Terus turun ke Jawa Tengah. Ujung Pandang Makassar nggak ada? Udah. Kayaknya sudah dihilangin. Iya. Terus yang di bawah Menpora ya ini, yang di bawah Menpora. Iya. Ternate. Ternate ada ya? Ada. Ambon sendiri ada 2 gitu. Ambon 2 berarti, Maluku 2. Ya karena dia berprestasi di ujung Padang. Ujung Padang nih agak redup di Diklat ini, di pelajar ini ya. Ini kan kita di bawah naungan pelajar judulnya ya. Di pelajar ini dia agak itu prestasinya, makanya dia diberhentikan dulu, suruh mempelajari sendiri dari daerahnya. Terus ke Jawa Tengah. Masih ada Salatiga masih ada. Ada. Terus PPLP Bogor. DKI. Bogor ada. Deket banget ya sama DKI ini. DKI gitu. Terus ada di Aceh. Terus ada di Medan. Iya. Kalimantan nggak ada ya? Kalimantan nggak ada. Sayang banget. Padang ada satu. Padang ada. Ya. Sayang banget ya? Ya, Kalimantan belum ada. Nah itu harusnya pemerintah daerahnya mengajukan, memberanikan diri supaya bagaimana gitu, presentasi lah. Kalau setiap provinsi ngajuin terus disetujuin, kita makin banyak ngejaring pemain berbakat. Betul. Tapi kan itu juga harus lapor ke Menpora. Seluruh Diklat atau PPL atau SKO itu semua kurikulumnya sama untuk sepak bolanya. Untuk sepak bolanya ya kita berbasis ke PSSI berdasarkan kursus masing-masing gitu. Aduh, banyak banget. Gua tertarik banget karena dulu pernah ikut di tim Persija di Ragunan, terus ngelihat bagaimana anak-anak Ragunan latihan. Sebetulnya waktu Persija latihan di sana ada Jayakarta juga sih. Iya betul. Sebenarnya itu bagus, ada transfer ilmu juga. Gitu. Persija juga kalau nyari-nyari sparring untuk ini juga nggak sulit. Kan kita sering ini, dan Abdul Saluhu tuh waktu itu kita lihat banget, ini orang bakat. Selain Ramdhani sama Kurnia Mega dulu ya. Gitu. Nah, ya alhamdulillah hari ini kita ngobrol-ngobrolnya banyak sekali. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih nih. Sama-sama Bang Ferry. Gitu. Kira-kira ada pesan nggak buat anak-anak muda yang pengen jadi pemain bola? Ya untuk anak-anak muda
yang sudah belajar sepak bola, ya jangan ragu-ragu lagi ya. Ternyata kan memang sepak bola juga kalau ditekuni itu kita juga bisa menopang untuk kehidupan keluarga. Ya kalau mereka jelas menekuni benar-benar ya ini sudah banyak contoh lah. Tapi juga memang di sepak bola pergaulannya juga high class. Itu yang harus dijaga itu. Nanti kalau udah di situ high class yang bisa harus dijaga karena supaya tidak tergelincir kalau sudah di atas. Tapi yang penting adalah segala sesuatu untuk menjadi sukses itu harus menjalani sebuah proses panjang. Betul. Yang harus ditekuni. Yang penting prosesnya itu. Prosesnya dan kerja keras. Iya. Nah, siapapun akan bisa kalau memang mereka bekerja keras. Gitu di dalam hal latihan, di dalam hal apa aja sih sebenarnya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya dan gue juga ngelihat foto-foto lama nih waktu di Persija, waktu ngelatih. Ya, kalau foto-foto lama mungkin yang ini ya, yang saya pernah main di Persija aja. Ini itu diantaranya sama Isman. Oh, ini waktu Persija nih lawan saya pernah main di PSD Persija. Deli Serdang. Iya, PSD Deli Serdang. Ini lo paling depan ya? Iya, saya ingin betulan ini. Iya, paling depan nih. Betul. Waktu itu ribut dengan protes. Oh, ini. Iya, itu. Ini lawan PSMS ini. Itu lawan PSMS, betulan di lain. Iya betul, Ayam Kinantan. Nah betul ini Piala Jawa Pos. Oh iya. Lawan Persib, Yusuf Batiar. Ini kostum legendaris nih. Iya. Gue dulu sering nonton nih pas. Yusuf Batiar itu diantaranya itu. Kalau ini mungkin sama Jajang Nurjaman kenal nih. Oh iya Jajang. Jajang Nurjaman. Gitu, Jajang Nurjaman. Janur. Iya Janur itu ada. Kita lagi lawan itu. Oke, nanti kita lihat lagi. Oke. Terima kasih nih waktunya, terima kasih sharingnya, terima kasih berbagi ceritanya. Mudah-mudahan memotivasi semua anak-anak muda di Jakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya supaya untuk menjadi pemain bola itu memang harus tekun, harus benar-benar belajar dan ada banyak cara. Ada bisa lewat klub, bisa lewat diklat, PPL atau SK Ragunan ini. Tapi yang paling penting dari ikut semua itu yang paling penting adalah harus kerja keras seperti Pak Bambang itu tadi cerita. Terima kasih. Obrolannya hari ini, sampai ketemu di Jumat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua Persija, gua champion.